Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di dalam halaqah tahsin kita yang alhamdulillah kita sudah beberapa kali bertemu sejak Desember tahun 2020 sampai sekarang. Alhamdulillah Bapak-bapak semuanya masih istiqomah, dan alhamdulillah juga kita sudah mencapai bab mat ya, kalau nggak salah kita kemarin sudah membahas mat asli, mungkin apakah disambung ke mat far'i atau bab lain, ini mungkin Ustadz Abu Umar yang sebagai yang membawa majelis kita nanti ya. Dan tadi karena sudah aktif masjid dan DKM sudah mengaktifkan setiap Jumat subuh, pada subuh mengadakan kajian oleh Ustadz Wandi, sehingga mungkin beberapa bapak-bapak masih duduk dalam majelis masjid, sehingga agak terlambat dikit mungkin hadirnya. Tadi saya lebih cepat ya, jam 6:05 saya sudah jalan dari masjid sehingga di sini tadi pas jam 6. Baik, itu saja mungkin dari saya serahkan kepada Ustadz Abu Umar untuk membawa majelis kita. Kepada Ustadz. Baik, jazakallah Pak Ketua. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita nikmat dan karunia, nikmat iman dan Islam. Begitu juga nikmat diberikannya hidayatut taufik pada kita semua yang hadir di dalam majelis yang berbahagia ini, sehinggalah kita hadir menghadapi subuh yang berbahagia ini dengan penuh keimanan. Begitu juga salawat beserta salam tak luput kita panjatkan kehadirat Rasulullah SAW. Salawat beserta salam juga kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau, begitupun dengan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik dan benar. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahilladzi tatimus shalihat. Kita sambung kembali ikhwah pelajaran atau materi kita, menyambung daripada bab mat ya. Alhamdulillah kemarin kita telah melewati atau mendefinisikan bagaimana kita mengambil istilah hukum mat itu dari sebuah huruf muqatta'ah. Sebuah huruf muqatta'ah yang mana huruf-huruf atau bahasa Arab ini sangat teknik sekali, sangat teknikal kalau kita lihat daripada sisi pengambilan turunan bahasanya. Ya, kita kenal dengan nantinya ya, kita kenal dengan nahwu dan sorof. Ya, begitupun dengan penyebutan huruf itu sendiri. Kita diajarkan bagaimana cara menyebutkan huruf alif ya di dalam satu huruf saja terpisah tanpa harokat. Nah, inilah yang disebut pada pertemuan yang lalu huruf muqatta'ah. Baik, insyaallah taala hari ini kita membahas mad badal ya,
Kemudian disambung dengan beberapa mat yang lain. Kita akan buka as-sabburah kita. Dengan ini Anda minta izin kepada Pak Ketua untuk memberikan izin. Sudah co-host tuh, Ustaz. Baik. Only the host can share the meeting. Tapi nggak bisa Pak Ketua. Oh, nggak bisa? Insya Iya. Allah. Coba, Ustaz. Nah, baru bisa Pak Ketua. Syukran jazilan. Baik. Sesuai dengan urutannya, ikhwah, talbis ya, urutan talbis. Karena kemarin request dari mat asli sudah kita lewati. Jadi talbis ini berarti pertamanya nih tamkin, baru lin sudah kita lewati juga. Nah sekarang ini arid disukun juga di sini ya. Arid disukun juga sudah lewat. Ini ada alif talbis. Arid. Sini badal. Baik. Jadi kita secara urutan masuk ke bagian badal saat ini dengan urutan syair yang berlaku. Talbis jawalaf. Di sini ada jais, ada wajib, di sini lazim ya, lazim yang 4. Ini ada farqi, terakhir farqi. Baik. Kita masuk mat badal. Mat badal sendiri secara etimologi atau bahasa artinya adalah mat yang digantikan. Mat yang digantikan. Ini mat. Sedangkan badal itu sendiri adalah digantikan. Mengganti ya. Makanya kita pernah mendengar istilah haji badal ya, ikhwah. Pengganti. Ya. Adapun secara etimologi atau secara istilahinya, secara terminologi atau secara istilahi, maksudnya adalah mat yang fungsinya menggantikan hamzah sehingga dengan dihilangkannya hamzah digantikan dengan alif, dipanjangkan 2 harokat. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah imanan. Sampai contoh ini. Imanan ini, ia di sini adalah pengganti. Ia di sini adalah pengganti daripada hamzah sebenarnya. Jadi kalau kita ambil daripada tasrif ya, kaidah tasrifi ya, ini sebenarnya ada hamzah di sini karena kaidah
huruf Arab. Peraturan bahasa seperti itu turunannya. Ataupun kita ambil contoh utu. Diambil daripada kata utu. Ini ada. Iya. Kenapa bisa diganti? Ya sebenarnya alasannya ini sangat sederhana. Alasannya yaitu karena orang Arab kesulitan dalam mengucapkan hamzah berturut-turut. Nah, ini sebenarnya adalah standar daripada lisan Arab, bukan standar daripada lisan orang Ajam. Kalau misalnya di orang Ajam, contohnya orang Indonesia, kita bilang uktu atau kita bilang ikmana, ini tidak jadi masalah bagi kita. Namun bagi mereka yang memiliki lisan Arabia, maka mereka menganggap ini sulit. Nah, jadi beberapa turunan tasrif yang menyangkut hal ini itu diganti. Ya, menyangkut berderetnya dua hamzah, yang satu hidup dan satu mati, atau yang satu berharokat, yang satu disukunkan, maka diganti menjadi mat. Nah, ini sebenarnya diperlukan bagi kita hanya untuk mengetahui sejarahnya saja, kenapa bisa menjadi seperti itu. Sebenarnya mat badal ini masuk kepada mat wajib juga secara membacanya, mat asli maksud kami. Jadi kalau kita lihat secara histori, penyebabnya bisa menjadi mat asli itu karena ada hamzah ini. Namun kalau kita tidak mengetahui historinya, maka kita akan menyangka ini sebenarnya adalah mat tobi'i atau mat asli, seperti itu. Jadi kepentingan di sini hanya untuk sekedar ilmu informasi saja, ikhwah, tidak untuk dikonsumsi bagi peserta tahsin. Nah, ini nanti konsumsinya sebenarnya ini ahli lughah, sebenarnya ahli bahasa. Karena pun nanti di Al-Qur'an ini tidak dibedakan. Ya. Contohnya Adam juga. Ya. Adam ini dimasukkan dalam mat badal. Adam aslinya. Makanya diganti menjadi Adam. Dan beberapa berbagai macam, banyak kejadian mat badal ini sangat banyak. Jadi kalau yang bukan ahli bahasa memang agak sulit. Ya, termasuk Ana sendiri turunan sorfiah yang seperti ini Ana lumayan harus belajar lagi gitu, Pak. Ya, lumayan membingungkan. Ya, jadi alangkah baiknya Ana mat badal ini kesampingkan saja. Ya, kita hanya mengikuti apa yang tertera pada mushaf kita masing-masing. Ya, ini tidak akan mungkin di sini di mushaf, ya, kami pun belum pernah menjumpai tertulis seperti ini. Baru dengan tanda khusus misalnya gitu kan harus dibaca mat dua harokat. Tidak. Yang ada di Al-Quran adalah seperti ini semuanya. Baik, ini adalah mat badal. Baik. Sampai mat badal ini kira-kira ada pertanyaan, Pak? Selalu di awal kalimat dia, Ustaz, ya? Iya. Maksudnya hamzahnya gitu, Pak. Iya. Naam. Selalu Allahu khairu gitu ya, Ustaz, ya? iya, benar. Dia selalu apa namanya berada di awal kata, ya, di awal kata yang mana sebenarnya asal muasal daripada pemanjangan huruf tersebut itu dikarenakan adanya dua hamzah yang berturut-turut, satu hidup dan Ya. satu mati. Kaidah seperti itu kira-kira. Itu nih, ya. Itu nih, kalau itu nih iya, bisa juga dimasukkan ke dalam mat badal. Amanu
Ya, imanan utu. Baik. Yang lainnya gimana? Mungkin ini cukup simpel ya Pak. Tidak apa namanya, kita tidak perlu terlalu dalam membahas masalah ini karena ini adalah ranahnya orang ahli bahasa, bukan daripada kita. Ya kalau misalnya kita hanya cukup ikut saja peraturan yang tertera pada Al-Quran secara rosem, kita ikutin saja. Insya Allah kita tidak dipusingkan dengan oh ini badal apa tidak nih gitu kan, kita ikut aja. Jadi hukumnya ini akan masuk kepada mat wajib. Dia akan masuk kepada mat wajib jadinya. Baik. Maksudnya mat asli, Ustaz. Afwan. Maksudnya adalah mat asli. Afwan. Ya, mat asli atau mat tabi'i. Karena kemarin sedang muzakarah dengan ikhwan di sini, masalah mereka masih sering menggunakan istilah mat wajib gitu Pak. Mat wajib ini istilahnya mat asli, ya seperti yang Anda terangkan kemarin itu. Ya, kecuali kalau wajib muttasil, wajib yang mereka muttasil, yang mereka satu kata gitu kan. Jadi terbawa-bawa ini. Itulah kalau misalnya berdebat ini memang nggak ada ujungnya, walhasil malah mengganggu rokyu kita nih. La haula wala quwata illa billah. Tapi memang paling benar terminologinya mat asli ya. Walaupun Iya, sebenarnya yang paling benar benar itu mat asli sebenarnya. Yang paling lebih mudah di apa namanya diingat ya. Begitu juga dari Abu Muzahim ya, itu memberikan nama mat asli, orang yang pertama kali membuat membuatkan kitab tentang tajwid ini, memberikan namanya mat asli. Ya, mat asli sendiri memiliki banyak nama, termasuk tobi'i tadi ya, ini asli itu sendiri, baru sigot. Sigot ini mat yang sama seperti pengucapannya ya, sigot. Atau mat zati juga ada, mat yang zatnya sudah mat kian seperti itu. Dan yang terakhir ada juga yang batil, ya, seperti yang barusan anak tersalah itu. Ya, ini mat wajib. Jadi sebagian juga ada yang menyebut ini dengan mat wajib. Baik. Kita tambah matnya. Sekarang kita masuk kepada jadi habis. Iya. Masuk kepada mat jaiz dan mat wajib sekarang. Ya, mat jaiz dengan mat wajib. Jadi udah nggak mat asli lagi, mat far'i ini ya. Kita sudah masuk mat far'i. Baik. Nanti sebenarnya kan turunan penjelasannya ini, penjelasan turunannya kita udah jelaskan di awal. Jadi Ana rasa tidak masalah kalau kita acak mengenai ininya ya Pak, mengenai turunan matnya, karena insya Allah Ana rasa para peserta sekalian sudah mengertilah perbedaan antara mat asli dengan mat far'i seperti itu Pak Ketua. Iya betul. Baik. Ya. Mari kita masuk kepada mat jaiz dan mat wajib. Dan ini alhamdulillah bukan pembahasan yang terlalu panjang dan terlalu sulit untuk dijabarkan. Mat jaiz jaiz
munfasil. Dan ya, ini adalah dua mat yang menjadi pelopor mat far'i dengan adanya huruf hamzah. Ya, baik, kita bahas dulu secara bahasa atau etimologi. Secara etimologi, mat ya, ini mat ya, jaiz ya, ini jaiz munfasil ya. Ini bersambung karena dia bersambung karena dia berbeda kata, munfasil. Ya, dari sola ini ada sola. Jadi kalau kita akan pelajari nanti turunan wazan yang menggunakan mim di depannya. Ya, ada yang menggunakan hamzah, ya, ada yang menggunakan mim. Jadi mim ini itu maf'ulun bih, ya istilahnya apa ya, korban. Secara bahasa itu adalah korban. Munfasil artinya adalah yang tidak masalah jika dipisah. Namun dia sebenarnya satu kesatuan gitu. Mat ini dikarenakan hamzah. Nah, ini hamzah ya. Baik. Adapun muttasil secara etimologi mad yang dikarenakan dia bersambung hurufnya, ya, huruf atau kalimatnya bersambung dan itu menjadi satu kesatuan. Secara bahasanya seperti itu. Dan di sini hukumnya wajib, ya, dia wajib untuk disatukan. Jadi ini kalau dia ada hubungan seperti ini namanya adalah mudhaf mudhafun ilaih dalam bahasa Arab. Jaizu munfasili. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya ini adalah sebuah frasa, Pak. Jadi dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Ya, karena kalau dipisahkan nanti artinya akan berbeda. Nah, inilah kaidah nahwu namanya nanti yang akan kita bahas. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang untuk membahas bahasa Arab ini. Ya, kalau ada awalnya u akhirnya i, maka ini adalah frasa, yakni dua kata yang menghasilkan satu makna baru. Contohnya pulpen ustad, ya, pulpen ustad. Maka ini adalah pulpen milik ustad. Sebenarnya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pisah antara dua ini, maka arti sudah beda masing-masing. Ada pulpen, ada ustadz, yang mana kita tidak memperinci hal itu. Nah, sama seperti bahasa Arab juga. Kalau dia misalnya dikatakan qalamu ustadzi, pada saat kita menggabungkan dua kata ini menjadi sebuah frasa, ya, menjadi satu kesatuan, maka harus seperti ini. Qalamu ustadzi. Kalau dia berdiri sendiri, qalamun. Ini ustadzun. Gitu. Seperti itu kaidahnya. Nah, ini yang disebut dengan mudhaf mudhafun ilaih. Jadi secara bahasa ini menjadi satu kesatuan, tersambung karena dia berbeda huruf. Sama-sama ini dari sola, dari wasol ya. Karena berbeda, ini tersambung karena
seluruhnya jadi kesatuan. Dan titik poinnya adalah hamzah. Itu penjelasannya. Untuk praktikal sendiri, insya Allah Ta'ala kita sudah mengetahui ya. Contohnya pada surat apa misalnya Pak? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Yada abi lahab. Nah, kita lihat celakalah tangan Abu Lahab. Ya. Ini kaidah mat bertemu dengan hamzah. Berarti di sini sudah masuk far'i. Masuknya dia mat arid atau mat wajib. Sesuai dengan kaidah di atas, Pak. Dalam satu. Ini berbeda kan? Berbeda berbeda huruf dia, berbeda kata ya. Maka ini masuk menjadi mad jaiz. Mad jaiz ya. Mad jaiz. Nah, dibantulah nanti jadi seperti ini. Ya, yang asal muasal ini juga sebenarnya dari mad, harus dipanjangkan. Ya. Dibantulah dengan tanda bendera. Ya. Namun tanpa ada tanda bendera ini pun sudah kaidah ini ketemu, harus dipanjangkan. Namun karena berbeda ini disebut dengan mad jaiz. Sedangkan kita ambil contoh ulaika. Ulaika ada. Ya. Ulaika. Pada saat ketemu lam yang berharokat alif, ini menjadi mat ya. Kemudian setelahnya ada hamzah, maka terjadi mat far'i, turunan, karena mat bertemu dengan hamzah. Maka di sini Bapak-bapak sekalian terjadi pemanjangan juga. Ya. Namun ini letaknya satu kata, ya tidak mungkin dipisah dia. Kita ulaika kita baca tidak mungkin. Ya. Jadi inilah yang dikatakan dengan satu kata. Menjadilah dia namanya mad wajib muttasil. Baik. Di pengertian ini insya Allah Ta'ala mudah dan kita semua paham ya. Itu pun kalau kita ingin mengikuti sistematika penulisan di Quran, tetap kita masih terbantu karena adanya tanda ini tadi. Tanda ya. Tanda ini. Jadi kalau kita yang masih rancu, ini tidak penting untuk dibahas apakah ini wajib, apakah ini mad jaiz, gitu ya. Tidak begitu penting ya bagi yang ingin tahsin secara tahsin Qurannya Pak ya. Itu tidak begitu penting karena kita tinggal ikuti Al-Quran saja. Ya, intinya ada tanda panjang seperti ini sudah kita baca 4 harokat seperti itu. Ustaz, Baik. mau nanya dikit Ustaz. Iya, silakan Bung. Antara wajib dan jaiz itu di situ ada disebut satu kata atau kata yang berbeda. Nah, saya lihat terputus gitu, tidak merupakan satu kesatuan, tapi disebut juga jadi wajib. Gimana tuh? Apa harus tahu bahasa Arab dulu kita itu, atau dari tulisan bisa kita ketahui itu bahwa itu wajib atau jaiz, Pak? nah, baik. Sebenarnya jika kita melirik kepada Al-Quran, insya Allah kita akan melihat adanya spasi ya, spasi penulisan. Kita ambil contoh di sini ada Quran. Iya. Pada surat Al-Masad kita akan lihat tabat yada abi lahabi wa tab. Baca. Ya.
pada saat kita melirik di bagian ini, ya ini biasanya kelihatan ini bukan satu huruf. Beda dengan ja'a yang di sini pada surat An-Nasr. Ini rapat di tulisannya. Ya. Sedangkan di sini lihat ini ada sedikit jarak yang kita sendiri bisa melihat gitu ya. Biasanya kalau sepanjang ini tulisan di Quran itu dibuatnya rapat seperti itu. Kalau dia satu huruf, lihat ada rubai. Ya, ini 4 huruf ya, 4 huruf. Dia menulisnya pasti rapat-rapat. Sedangkan ini agak terpisah dia antara abi dengan yada. Seperti itu. Kira-kira penandanya seperti itu. Namun kaidah ini tidak semestinya terus berlaku gitu, Pak. Tidak mestinya berlaku. Atau di sini lihat di sini. Budun. Ya. Yang 4 huruf. Kita lihat di sini rapat. Ya. Sedangkan ma'abudu, kita lihat di sini ada jarak, beda penulisannya dia. Gitu. Ada jarak, inilah secara penulisan. Tapi tetap saja yang diperlukan di sini adalah pemahaman bahasa. Kenapa? Karena kaidah ini tidak semestinya berlaku terus. Contohnya ada pada ayat yang di atas, suratul kafirun. Ini menyatu. Ya ayyuhal kafirun. Hamzahnya numpang, padahal aslinya adalah ya ayyuhal kafirun. Ya itu adalah dalam bahasa Arab artinya hey atau hai. Ya. Hai orang-orang kafir. Ya, ini terpisah harusnya. Ayyuhal kafirun. Ya, harusnya terpisah. Tapi di kasus ini hamzahnya malah numpang ke sini. Malah numpang ke ya-nya ini. Seperti di sini, lihat, kita lihat. Numpang dia. Nah, ini kasus-kasus yang abnormal seperti itu. Itu disengaja atau memang maksudnya disengaja karena space-nya nggak cukup atau memang harus menggabung? Ini sejujurnya ahli khot yang mengetahui, Pak. Ahli khot. Ini Mat Jais kan Ustaz ya? Ini Mat Jais di sini. Mat Jais, tapi dia tulisannya itu bersambung. Ya seperti yang Opung tanyakan tadi kan. Kalau kita katakan ini secara tulisan dia bersambung, belum tentu berarti Mat Jais dia harus terpisah seperti itu. Nah, inilah yang sebenarnya diperlukan pemahaman bahasa Arab. Namun sekali lagi mengenai Mat Jais dan Mat Wajib ini kita tidak perlu memusingkan, ya dikarenakan kita sudah dibantu dengan tanda ini ya, tanda mat ini pertama. Kalau saya berpatokan gini Ustaz ya, memang saya kan nggak ngerti bahasa Arab ya. Yeah. Kalau saya berpatokan kalau setiap Mat Jais itu selalu hamzanya selalu bertengger di atas alif, bisa nggak? Kebanyakannya bisa. Masya Allah. Kebanyakannya bisa. Kebanyakan bisa ya. Kebanyakannya bisa. Iya, tapi ya saya khawatir kalau di tempat di ayat lain ada yang tidak ada alifnya atau mat wajibnya hamzanya bertengger juga di atas alif gitu. Cuman kok saya lihat kebanyakan setiap hamzah bertengger di atas alif itu mat jais gitu. Naam. Sekarang kita lepaskan dulu mat jaisnya. Kita lihat setiap hamzah yang menumpang di atas alif itu biasanya satu kata. Ini hamzah. Hamzah di awal kata ya. Nahu. Apalagi Pak? Banyak sekali. Abi. Ini di awal nih. Awal-awal semua dia. Ma'abud. A'bud ya. Nah, jadi ciri-ciri hamzah yang di awal kata itu dia numpang di alif. Nah, numpang di alif. Walaupun ada nanti kaidah khusus yang dia bisa berdiri tanpa alif. Bisa. Tapi kebanyakan seperti itu. Nah, ini cukup membantu kaidah yang disebutkan Pak Ketua. Jazakallahu khair. Sedangkan sifatnya yang dia satu kesatuan dari huruf atau dibelakangkan dari huruf, biasanya dia tidak numpang di alif. Contohnya apa? Pada ja ini.
Nah, dia tidak ada pakai tonggak seperti ini, tidak bertengger, istilahnya gitu ya. Tidak ada numpang di alif. Nah ini ciri-ciri dia hamzah itu milik dari huruf yang terakhir. Nah gitu, karena nanti Ini mat wajib Ustaz ya. ini kalau terjadi seperti ini mat wajib. Ula, ika, ha, ula, seperti itu ya. Itu mat wajib ya. Ja'ah itu mat wajib. Baik, Masya Allah. Lihat di sini. Ini mat wajib atau mat jais? Bapak-bapak Jais. sekalian. Jais, barakallahu fi. Karena teori sederhana dari Pak Ketua nih. Kalau alifnya dia bertengger di atas, hamzahnya bertengger di atas alif, maka itu adalah milik huruf yang awal. Jadi hamzah di awal tadi biasanya dia seperti ini bentuknya. Jais. Anta, seperti ini. Baik, barakallahu fikum ajma'in. Sampai sini ada pertanyaan mengenai mat wajib dan jais, Bapak sekalian. Rahimakumullah. Nunggu bisa bahasa Arab juga Ustaz biar lebih komplit. Insya Allah Pak Ketua. Pelan-pelan kita ajarkan. Karena memang di bab-bab seperti ini yang berat gitu ya. Ini satu sisi amanah ilmu. Dan makanya kalau Ana pribadi, Ana nggak begitu menitik beratkan masalah istilah ini. Istilah-istilah ini karena ini sebenarnya tidak mengganggu lahan. Tidak bisa terjebak di lahan gitu. Apakah kita kuasai ini jais ataupun tidak, insya Allah tidak berpengaruh kepada lahan jaliyat mukhofi. Ya, karena ini masalah panjangnya tetap saja sama-sama 4 harokat mereka. Seperti itu. Baik. Ada yang masih perlu ditekankan lagi Bapak-bapak sekalian mengenai istilah ini? Cukup Ustaz. Baik. Jika tidak ada, seperti biasa kita sudah masuki bab tahsin tingkat lanjutan. Dan pada minggu yang telah berlalu kita berpesan kepada peserta sekalian untuk membaca beberapa kali daripada suratul Bayyinah. Dan insya Allah Ta'ala hari ini anak kuasakan kepada Pak Ketua untuk memilih peserta mana yang akan membaca sebagai patokan kita 2 orang. Betul. Oke, saya pilih pokoknya bacanya dari mushaf masing-masing ya, Bapak-bapak. Jadi biar kita bisa spotlight. Siapa nih? Kayaknya nih yang on videonya itu yang ini nih kayaknya. Itu dia. Itu. Siapa itu? Maaf, Pak Ketua. Video Ya. yang mana nih? Ya, Nggak ini di depan layar ada Pak Sisko itu. Masya Allah. Oh iya. Pak Sisko lah ya. Pak Sisko kan? Di depan layar kan? Ada Betul. Pak kan? Betul ya Pak Sisko. Pak Sisko sama Ustadz kan? Iya. Ya, Langsung Pak aja Sisko. dia ya. Jadi Pak Sisko buka mushafnya, membaca Al-Bayyinah ya Ustadz ya? Iya, tafadhol. Kita akan Satu surat apa per ayat apa gimana Ustadz? satu surat. Satu surat. Al-Bayyinah panjang kita kasihkan setengah surat. Setengah surat, Pasisko dan setengah yang lain peserta yang lain. Berarti sampai ayat 5 ya Ustadz ya? Boleh. Bukan Pak Ketua. Itu yang pin aneh siapa tuh? Ana. Masya Allah. Peduli umat siapa dia? Peduli umat. Pak Arman. Arman. Oh, Pak Arman. Berarti sampai ayat 5 ya Ustaz ya? Iya, Ketua. sampai ayat 5. Baik, kami di sini menyimak, insya Allah kita lebih fokus kepada sifatul huruf ya Pak, karena di tas tingkat lanjutan ini memang sangat ditekankan sekali mengenai praktikal daripada sifat huruf itu sendiri. Barakallahu fiik, tafadhol. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة Baik. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Baik, barakallahu fiik. Untuk sifat sudah mumtaz, Pak. Baik, sekarang Anda ingin melihat bagaimana konsistennya huruf mad pada setiap bacaan kita. Jadi juga termasuk penting setelah kita melepasi sifatul huruf, salah satu yang ditingkatkan oleh para ahli tahsin ya adalah konsistennya huruf-huruf mad. Salah satunya yang paling peka adalah huruf mad asli. Contohnya huruf-huruf yang jatahnya hanya dapat 2 harokat diusahakan dia harokat saja. Ya, Anda ambil contoh di sini pada ayat keempat. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Lihat di sini ada pertama ma, baru ada dzi u. Ma tafarraqal ladzina utul kitab. Sebisa mungkin kita jangan terpengaruh dengan langgam. Ya, karena di sini babnya adalah tahsinul Quran. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi stabilitas mengenai yang 2 harokat dan 4 harokat. Walaupun jika tertukar ya yang mungkin yang 4 harokatnya terpendek sedikit, yang 2 harokatnya terpanjang 3 harokat, ini tidak mengubah arti. Ya. Masya Allah. Untuk sifatul huruf tidak ada koreksi, Pak Sisko. Ini mengenai stabilitas mad aja. Kita boleh minta ulangi ayat keempat. Baik, Ustaz. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah. Sahalallahu lak. Fadhal untuk peserta yang selanjutnya. Syukran, Ustaz. Afwan, Pak Sisko. Silakan Pak Tony. Masya Allah. Baik. Langsung ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. Baik, jahannamnya ha besar. Jahannam.
Jahannam. والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية Baik. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Allahumma barik laka fi, insyaallah. Baik. Minta ulang ayat ke-6 Pak Sultani. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. Baik. Sebentar. Ya, pada kalian yang ini ya sebelum wakaf di tanda ya, ayat ke-6 ini ada dua koreksi. Pertama itu pada ro ya. Hukum ro nih. Hukum ro pada wal musyrikin. Wal musyri. Dia tidak ditebalkan. Bukan menjadi wal musyriki. Muriki ini masuk tafkim, sedangkan dia terkik wal musyriki, riki tipis saja. Wal musyriki. Baik. Itu pertama. Baru yang kedua adalah wakaf pada mad jaiz. Kebetulan di sini jaiznya 2 harokat ya. Wakaf. Ya, sebaiknya dihabiskan dengan 2 harokat saja. Jadi sudah gagal 4 harokatnya. Khalidina fiha. Khalidina fiha. Seperti itu. Oh, itu 2 harokat ya Ustaz? Cukup dengan 2 harokat. Ya, dengan 2 harokat. Dikarenakan kita tidak mewasolkan karena wakaf, betul kata Opung barusan. Oh, baik. Baik. Boleh minta diulangi? Iya. Wakaf ini. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ahsan, barakallah. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Ulaika hum syarrul bariyah. Ahsan, barakallahu fiik. Udah langsung dikoreksi sendiri, barusan mau dikoreksi di tadi mengenai ro-nya. La haula wala quwwata illa billah. Terima kasih Ustaz. Afwan, Pak Sultani. Masya Allah, ini mohon dipertahankan Pak, sifat huruf baik sekali. Dan ini sepertinya memang Pak Sultani belakangan mesti banyak fokus terhadap ro ya. Karena ro ini memang dia feeling. Anda boleh menjelaskan ke apa namanya papan tulis sebentar, Pak Ketua? Ya, Ustaz. Ya. Jadi begini, kenapa asal muasalnya ro itu bisa tebal menjadi tipis? Nah ini secara teknik ini belum di-share. Nah, ini ada kaitannya dengan al-jauf ini, Pak. Ya, ini lidah. Ro, harokatnya menyimpang ya. Yang kita kenal dengan apa dia, Pak? Masih ingat sifat huruf yang ini?
menyimpang dengan mulut kita menutupi udara keluar. Nama sifatnya adalah Invitah. infitah tipis. Inhiraf. Inhiraf. Ya. Inhiraf. Ya. Jadi kondisinya adalah kita harus mengetahui di sini ada al-jauf alif atau hamzah, ya. Ada ya, ada waw. Ya. Jadi kaidahnya al-jauf ini ikhwah, kalau setiap huruf atau harokat apa saja ya, maka dia pasti menuju kepada al-jauf ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita katakan ro, kita ambil sekarang contoh ro ini. Ro itu pasti ro ditambah alif. Ro. Mau panjang mau pendek nanti ditambah di sini alif lagi gitu kan. Kaidahnya seperti itu sebenarnya. Ro. Jadi yang terbuka adalah al-jauf ini yang terbuka. Al-jauf bawah. Ya, memberikan jalan langsung luas kepada keluarnya mulut. Ro. Nggak boleh ditutup. Ya. Nah, inilah disebut dengan jalur utama tadi, rongga mulut. Ro seperti itu. Kalau dia kasroh, nah, kaidahnya berarti ro itu sendiri ditambah dengan Ya. ya. Ri Dan yi. Bagaimana? Itu dia. Nah, barusan Anda dengar dari Pak Sultani, Masya Allah, itu mumtaz seperti itu Pak. Penggabungan antara ri dengan yi jadilah sangat tipis. Ri. Kita bilang ri, kita bilang yi juga. Bagaimana hasilnya? Coba Anda ingin mendengar dari Pak Sultani, kita membilang ri, kita sekaligus bilang yi. Terjadi seperti apa kira-kira suaranya Pak? Ri. Itu dia, Masya Allah. Barakallahu. Dan ini yang jauh lebih tipis daripada yang barusan Bapak baca. Dan inilah yang dimau sebenarnya. Sedangkan pada saat dia domah, kita tidak ragukan lagi ya, adalah penggabungan antara ru dengan wu. Ru. Makanya setiap huruf yang ada domahnya pasti mancung. Bibir kita pasti menggerak ke depan. Pasti seperti itu. Karena ini adalah isyarat ya. Isyarat untuk memonyongkan bibir. Ru. Sedangkan ro ini sendiri sifat dasar dia inhiraf, maka otomatis dia akan tebal. Ru seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Itu dia Pak. Suaranya itu yang dimau. Nah, jadi sebenarnya peraturan tebal tipis itu kaedahnya adalah sifat kan ya, antara sifat dan makhraj sebenarnya. Jadi bukan karena peraturan khusus. Ini harus tafkim, tarkik karena ini bawah, ini ro pokoknya tipis, yang atas dan doma itu ada rumusnya gitu kan. Ro atas dengan ro doma, tafkim, ro yang dikasrohkan, tarkik tidak. Sebenarnya inilah asal muasalnya terjadinya. Makanya seorang yang benar-benar menguasai makhraj dan sifat huruf ini insya Allah akan stabil, akan konsisten. Dia tidak terpaku kepada rumus. Yang sulit ini kita menghafal rumus, maka tangguh praktikal kita gitu kan. Oh, ini kita sempat berijtihad sementara di akal kita, apakah ini dia tipis atau tebal ini. Wah, ini yang membuat jadi susah. Nah, jadi pokoknya intinya adalah seperti ini. Insya Allah ini sahih, Pak. Ya, ro ri ro, seperti itu. Barakallahu fiik. Ini sekedar tambahan mengapa ro itu bisa jadi tebal dan mengapa ro itu bisa jadi tipis. Teknisnya adalah seperti itu. Barakallahu fiik Pak Sultani. Insyaallah mohon ditingkatkan terus untuk ro-nya Pak. Adapun Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Afwan. Selanjutnya gimana Ustaz?
Selanjutnya, baik. Udah habis ya, barakallahu fikum Pak Sisko dengan Pak Sulkodi, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa mudahkan Amin. di dalam Amin. meningkatkan bacaan Quran ini. Dan untuk juga kita semua mudah-mudahan kita yang belum dapat giliran mendapatkan ibrah daripada nasihat-nasihat yang barusan diberikan. Baik. Seperti biasa, nanti kita talaki ya. Setelah itu ya, kita talaki dengan surat ini. Jadi kita sudah didahului ini oleh peserta Pak Sultoni dan Pak Sisko. Namun bagian untuk kita semua di sini adalah satu ayat mungkin, Pak Ketua. Ya, karena ini cukup panjang juga ini. Bagian untuk peserta tahsin kali ini dicukupkan hanya satu ayat. Ya, baik. Satu ayat. Dan kita akan koreksi lebih dalam. Kita talaki sekarang, Ustaz? Surat Al-Bayyinah. Baik. Oh, kita talaki sekarang. Nah, kita talaki sekarang. Pilih apanya lagi ya? Dipilih pesertanya ya? Boleh. Baik. Sebelumnya anak talaki dulu ya. Anak talkin dulu ya. Oh, mau talkin ya? Oke. Baik. Boleh dibuka speakernya masing-masing, mute-nya masing-masing untuk anak kita bisa mendengar. Baik. Entah itu ya jemaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Barakallahu fiik. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Baik. Untuk diperhatikan tetap huruf-huruf itbaq, jangan sampai kita kecolongan. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Baik, di sini mulai dibedakan mengenai ikhfa yang berhubungan dengan huruf-huruf isti'la, yakni qaf ya. Bung dia bungnya menjadi tebal ya karena huruf itu huruf tebal. Baik, kita ulangi sekali lagi. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا
الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين طيب حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. Baik, huruf itbaq lagi-lagi mohon untuk diawas. Wadzalika dinul qayyimah. وذلك دين القيمة Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. إن الذين كفروا أهل الكتاب والمشركين في نار Baik. Fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. أولئك هم شر البرية Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري فيها Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Baik. Radiyallahu anhum wa radu anhu. رضي الله عنهم ورضوا عنه. Nah, sebagian masih perlu ditingkatkan mengenai huruf istitolah di sini ya, mengenai huruf dot. Radiyah. Di sini termasuk teknik yang cukup sulit karena setelah istitolah hurufnya malah huruf layinah, selemah-lemah daripada huruf hijaiyah. Dari radiyah. Disambung lagi, tebal lagi. Radiyallah. Kemudian setelah sulit menghadapi huruf ini, ada lagi kembaran ya. Waradu. Kita ulangi. Ingat teknik istitolah ini menyangkut pautkan antara lidah dengan sisi geraham atas. Ya, sisi geraham atas. Ya, kalau boleh dia lidah ini 2
posisi ini menyentuh geraham atas. Radhiya, supaya powernya itu dapat. Supaya powernya itu dapat dia, Pak. Ahsan, barakallahu fiik. Baik, kita ulangi, ikhwah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Baik. Ikhwah, untuk yang terakhir ini ya, biasanya ini ada beberapa para pembaca Quran itu yang suka memasukkan huruf ba itu bersama dengan mim. Ya, contohnya khasyiya rabbah, rombah. Ya, jadi menjadi mim jadinya. Ya, rombah harus benar-benar dia syiddah dan tertutup jalur ke al-khaysyun. Khasyiya rabbah, rabbah. Jangan sampai ada rombah. Nah, ini namanya tidak fasih. Baik, kita ulangi sekali lagi. Dzalika liman khasyiya rabbah. Barakallahu fikum ajma'in. Insyaallah. Giliran kita berikan kesempatan setiap orang satu ayat. Fadhal, dengan kita akan kupas tuntas mengenai sifatul hurufnya. Kuasa Ana minta bantuan kepada Pak Ketua. Kayaknya langsung didorong ke depan aja nih Pak Ketua nih, nggak sebut nama dulu. Tahu-tahu udah. Pung. Ayo Pung. Oh, Pung lagi. Pung lagi. Udah belum mulai ya. Baik, barakallahu fiik Opung. Iya. Satu ayat, semakin sedikit ayatnya ini berarti tandanya semakin dalam koreksinya yang akan dilakukan. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Rahman dan Rahim itu ro-nya ditebalkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz Murtafi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Baik. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ahsan, barakallahu fiik. Baik. Ulangi dari yang pertama Opung. Tadi tidak kedengaran hamas dari kaf yang yakunil ladzi, karena memang hamas kaf ini pada saat kondisi dia dhammah atau dhammah dia suka kurang porsinya. Jadi pertahankan. Adapun pada saat dia kasroh dengan fathah, insya Allah mudah. Baik. Jadi perhatikan pada saat kaf dia dhammah tetap harus ada hamas. Lam yakunil ladzi harus ada terdengar. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baik. Untuk yang kedua ada ikhfa
ya ikhfa di sini mumfakin. Jadi pada saat diikhfakan atau dileburkan nun dengan maksudnya disamarkan antara nun dengan fa, maka ini tidak boleh tebal karena huruf fa itu adalah huruf yang tarkib. Jadi kalau syaikhana ya memberikan kepada jamaah itu ditarik seperti itu. Tapi kita terus sampai praktikal seperti itu. Yang penting jangan ada kiat untuk menebalkan. Nah, ini sudah masuk ke tebal. Tipis mungkin. Baik. Dari wal musyrikin boleh. Wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ahsan, barakallahu fiik, masya Allah. Barakallahu fiikum. Pak Arman bisa dinyalain videonya, Pak? Nah, itu dia baru. Nah, itu. Ahlan wa sahlan, marhaban bika. Ayat kedua, Pak Arman. Akan coba Pak Arman, kameranya diketurunin dikit. Biar nampak mulutnya. Nah, mantap. Biar nampak gantengnya lah. Masya Allah, Masya Allah. Kasih di unmute. Masya Allah. Pak Arman, afwan, masih di unmute, masih di mute itu Pak Arman. Maaf Ustaz. Tadi Masya lihatnya ini saya di cast ke TV, jadi saya lihatnya di TV tadi supaya gede. Serasa live langsung nih Pak Arman nih, Masya Allah. Ya, saya izin Ustaz. Ya, silakan. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Baik, ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Baik. Pertama ada ta yang dihamaskan. Yatlu. Jadi hamas itu dia memberikan udara dengan sengaja agar terdengar percikannya. Yatlu. Baru sifat dari huruf hamas ini juga akan tonjol pada suhufa. Jangan dibaca suhufa. Ini bisa jadi nanti salah makhraj justru. Tapi suhufa. Nah, itu dia Pak Arman, Masya Allah. Boleh diulang. Sedangkan nanti mutahharah itu baru seperti yang barusan. Mutahharah, ha besar. Baik. Fadhal. Saya ulang ya Ustaz. Silakan Pak Arman. Fadhal. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu fiik, Arman. Jadi untuk lebih awas dari huruf H dengan H ini memang caranya adalah membiasakan mengganti-ganti H, agar nanti pada saat berjumpa dengan huruf-huruf tertentu kita sudah terbiasa gitu. Ya, digonta-ganti terus. Lama-lama kita melihat huruf H, kita akan keluarkan sebagaimana mestinya. Barakallahu fiik. Baik, afwan.
Pak Rama, mana Pak Rama? Bisa dibuka videonya, Pak? Ya, itu dia. Ini pendek aja, Pak. Cuman koreksinya ini mendetail nih. Siap, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sebentar Pak Rama. Hamzah jangan ditafkhimkan, harus a. Jangan au, tapi a'u. A'u, a'u. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fiha kutubun qayyimah. Baik, untuk kafnya keluarkan lagi hamasnya. Fiha kutubung, kutubung. Jadi terasa percikannya itu. Fiha kutubung. Karena memang huruf kaf yang berharokat dhammah ini lebih sulit untuk mengeluarkan hamas daripada dia kondisi fathah atau kasroh. Ya. Kalau k gampang, k apalagi ki, lebih leluasa mengeluarkan hamas, ki, k, ki. Pada saat u dia agak sedikit sulit. Maka di sini hukumnya tetap wajib dikeluarkan karena itulah sifatnya dia. Fiha kutubung, 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 seperti itu. Baik. Kutubun. Nah, itu dia, Pak. Fiha kutubun qayyimah. Ahsan. Setelahnya ada ha, yakni tak marbutoh, ya. Tak yang jika dia disukunkan dia menjadi ha. Ini jatuhnya kepada ha yang besar, bukan ha pedas. Jadi qayyimah, qayyimah, bukan qayyimah, tapi qayyimah, mah. Baik, ulangi sekali lagi. Fiha kutubun qayyimah. Ahsan. Barakallahu fiik. Pak Rama. Insyaallah. Makasih, Ustaz. Ditampilkan kaf dengan hanya tadi, Pak. Tak merwuduh. Siap. Bagus. Di unmute dulu Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya Allah. Lagi Lagi di perjalanan nih, Pak. Lagi di jalan, Afwan. La ba'sa, la ba'sa. Masya Allah. Tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qaib. Sebentar, nunnya Ya. ditipiskan saja. Imina, nasyaiton. Ya. Itu sekalipun dia digabung kepada shin ya, dia tidak tebal karena shin huruf yang tarkik. Ya. A'udzu billahi minasyaiton. Baik. Syukran, Ustaz. Afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Baik. Afwan, Ilahnya. Ustaz, mantul. Baik, sekali lagi boleh diulangi, Pak. Ya. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Mumtaz murtafi, bagus untuk sifatnya, Masya Allah. Nah, ini nasihatnya juga sama dengan Pak Sulkodi ini. Untuk bukan dengan Pak Sisko tadi ya, untuk menstabilkan harokat. Ya, harokat ini
penting adanya, yakni ma di sini harus 2 ketukan saja. Ya, begitu agar dia bisa terbeda dari ru, umiru. Jadi setiap 2 harokat jatahnya hanya 2 harokat. Wa ma afwan, wa ma tafarraqal ladzina. Antara ma dengan di ini sama, dengan tu juga sama. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma jaa. Contoh seperti itu. Jadi kestabilan ini diperlukan juga untuk menghindari pemborosan ya, menghindari pemborosan di dalam harokat, walaupun dia tidak akan mengurangi makna. Ya, namun stabilitas ini sangat penting di dalam ahli qiraah. Ya, jangankan di dalam membacanya, di dalam menulisnya saja harokat itu ada. Ya, lam itu berapa harokat? Ada 5 harokat. Tarikan khot itu seperti itu. Nah, apalagi dalam menulis. Baik, boleh kita minta ulangi untuk menstabilkan yang 2 harokat tidak perlu dipanjangkan. Ya kan. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Wa ma tafarraqal ladzina. Wa ma tafarraqal ladzina dina wa mata wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Mumtaz, Murtafi, Masya Allah. Sifatnya sudah mumtaz nih, Pak. Alhamdulillah. Tinggal stabilitas mat tadi. Barakallahu fiik, bagus. Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Afwan. Sekarang Ana boleh Ustaz. Fadol. Waduh. Dapat yang panjang nih, Pak Ketua. Ya Allah. Habis Pak Mas Agung nggak bisa, Pak Papi nyimak. Baik, barakallahu fiik. Jadi saya coba dulu lah. Tafadhal, Pak Ketua. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, Pak Ketua. Afwan, mengenai tafasyinya keluarkan lagi anginnya. Syaitanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dan barakallahu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Ulangin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa. Baik. Kalau ingin diwakafkan Pak Ketua harus syiddah karena huruf syiddah ketuanya adalah hamzah. Jadi dia hunafa ya. Naam, hunafa. Baik. Ini yang sepele-sepele gini jadi betul kalau ketua yang baca ini, insyaallah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ahsan. Hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Mumtaz, Murtafi. Barakallahu fiik, Pak Ketua. Masya Allah. Masya Allah. Ustaz, nanya Ustaz. Silakan, Opung. Yang tadi itu wakaf di Hunafa itu 2 rokat atau 4? 4 harokat. Hah? 4 wajib. 4 harokat. Ya? 4 ya?
Mat Iya. wajib tuh Pung, jadi 4 harokat. Ya. Oh, Harus 4. kalau yang 2 rokat tuh mat apa itu? Mat Mat jais. mat Kalau di jais. waktu Oke. 2 harokat dia mat jais dia. Ya, ya. Iya. Seperti contoh tadi pada saat Sultan ini sukun di ayat nomor 6 ya. Khalidina fiha. Nah, ini nggak boleh dia dipanjangkan karena hamzahnya itu bukan bagian dari ha. Khalidina fiha. Nah, ini nggak boleh. Sedangkan yang tadi hunafa tadi untuk menyukunkan hamzah ini harus 4 harokat. Hunafa. Ya, untuk dia menunjukkan itu harus 4 harokat. Tidak bisa dia 2 harokat. Hunafa. Tidak. Canggung kita jadinya. Ya. Hunafa. Seperti itu. Barakallahu fiik. Habis sudah bacaan tadi, Pak Ketua? Iya, bacaan ini kita lanjut lagi kan ayat 6 kan? Baik. Betul? Berarti kita main lagi nih, pemain lama kita nih. Ya, itu dia. Masya Allah. Main lama nih ya. Siap. Allahumma barik lagi. Pemain lama wajah baru. Main lama. Betul, Mbak. Oh, ayat yang tadi ya ini. Surat yang tadi ya. Oh, ya. Pas ayat yang tadi ini. Kayaknya harusnya di rocker nih biar lebih. Oke. Kalau gitu kita ganti. Bentar. Kita cari Francisco. dulu. Mang saya siapa nih? Francisco. Francisco udah full tadi. Francisco tadi sampai ayat 5. Iya. Oh iya. Ketahuan deh. Bisa ngelak Pak ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم Boleh. Lanjut Ustaz. Boleh. خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Baik, lagi. Iya. أولئك هم شر البرية. Baik. Barakallahu fiik. Ini mengenai hamzah, Pak Sisko, untuk setiap hamzah itu hendaknya dia dikasarkan. Contohnya di sini ulaika ika. Ya. Ada 2 hamzah. Ulaika ika. Baik. Boleh diulang? Saya ulang Ustaz, diulaika Ustaz ya. Baik, la ba'sa. Ulaika hum syarrul bariyah. Ahsan, barakallahu fiik. Mumtaz, Mustafi. Afwan. Ulaika hum syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Opung. Ya Pak. Opung nih. Oh, nggak dengar ya. Masya Allah. Nggak keras sedikit lah Ketua. Sekarang kita langsung didorong aja maju nih, Opung. Umur dah ini nih. Saya nggak main sebut, langsung dorong di layar aja. Oh, di layar aja. Oh, nggak lihat. Biasanya yang baca kecil-kecil itu langsung disorong sama ketua tuh. Oh iya. Di layar ya kan. Masya Allah, Masya Allah. Nggak bisa sembunyi pokoknya dari Pak Ketua ini. Iya. Masya dia. Masya Allah. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Tiga pendek. Saya ulang Ustaz ya. Naam, labas.
Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Baik. Ada 3 titik ya selain daripada mat ya. Ini ulaika, mohon untuk kaf dipendekkan ulaika hum. Ya, itu pertama mengenai mat. Untuk sifatul hurufnya, pertama lam, opung. Lam ini jangan sampai dia ditebalkan. Karena di sini hukumnya adalah tawassud. Innalladzi, nalladzi. Bukan nalladzi, bukan nalladzi, tapi nalladzi. Nalladzi. Itu pertama. Baru kedua, stabilitas untuk ainnya, opung. Ya. Agar dia tetap dengan sifat tawassudnya. Wa'amilus, wa'amilu, wa'amilu, seperti itu. Dan terakhir adalah ini hal yang cukup penting, bariyah. Bariyah ini bukan naik turun intonasi. Jadi ikhwah, untuk iya yang diberikan tanda tasydid di setiap bacaan Quran kita ini bukan menaikkan intonasi, tapi menaikkan lidah. Ya. Khairul bariyah, bariyah, bukan sekedar bariyah. Bariyah ini intonasi yang naik. Tapi kalau lidah yang naik, bariyah, bariyah, seperti itu. Bariyah. Jadi sudah hilang sifat dia lin tadi, hilang sifat lin dari ya ini sudah gugur karena tandanya di sini tasdid, kasar. Jadi lam tadi opung alladzi wa amilu sama bariyah, bariyah. Baik, boleh minta ulang? Ulang, Sat. Yap, opung. Innallazi Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Bariyah, bariyah. Jadi kalau kita lihat lisan itu, opung, dia naik ke atas. Bariyah, bariyah, dia menekan. Bariyah, bariyah. Tidak, dia bukan digeser bariyah, tapi syiddah, bariyah. Dorongannya tuh seperti ini. Riyah, riyah, bukan bariyah, tapi bariyah. Dipukul dia dengan kasar. Bariyah, harus kasar. Karena kita diminta sekasar mungkin dalam tasdid ini. Kalau udah namanya tasdid, itu wajib dikasarkan sekasar mungkin, sekasar kita bisa. Bariyah, bariyah. Kalau tidak ada tasdid itu baru halus. Justru dia jadi sangat halus karena sifat iya itu adalah lin. Nah, ini kebalikannya. Pada saat tasdid tidak ada cerita melainkan kekasaran di sini. Bariyah. Bariyah. Naam, itu dia. Bariyah, betul. Bariyah. Naam. Barakallahu fiik. Boleh diulang? Dari ula. Ya, boleh. Ulaika hum khairul bariyah. Ahsan, barakallahu fiik. Itu dia, Bung. Beda ya, terasa ya dengan dikasarkan seperti itu. Ya, agak sulit, kebiasaan rubahnya sulit. Masya Allah, kebiasaan ini rubahnya dengan kebiasaan lagi, Bung. Insya Allah harus jadi banyak-banyak diulang nih Al-Bayyinah ini kan nampaknya setelah ini. Iya. Barakallahu fiik. Ayat terakhir. Masya Allah. Fadhal. Tafadhal Pak Sultani. Yap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. Baik, sebentar. Ainnya Pak, tawasudnya jazaa'uhum ma'in. Ini kan panjang, berhentinya boleh di apa Ustaz? Jannat boleh, aden boleh, tajri boleh. Aden aja ya? Aden boleh. Atau tajri ya? Kalau mau sambung, mau Bapak langsung sambung ke tajri, di aden aja boleh. Jannat wa aden. Karena aden itu adalah nama surganya gitu kan, milik itu frasanya jannat wa aden. Sedangkan tajri min tahtihal anhar sudah frasa yang lain. Seperti itu. Baik. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adn. Ulangin, ainda lebih dihaluskan lagi. Jazaa'uhum ain. Pengambilannya dia sedikit lebih jauh. Ain. Nah itu dia Pak Sultan. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adn. Ahsan, barakallahu fiik. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Baik, hamzahnya dikasarkan lagi. Fiha abada. Nah, itu dia. Abada. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ahsan, barakallahu fiik. Abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ulangi, rabbah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ahsan, barakallahu fikum. Mumtaz. Ya. Barakallahu fikum ajma'in ikhwah. Salah satu daripada keunggulan kita fokus kepada sifat ini adalah menimbulkan percaya diri kita di dalam membaca Quran, baik kita di dalam membaca sendiri maupun membaca orang lain. Karena di situ terdapat adanya tebal tipis, ya kapan kita harus tebalkan, kapan kita harus tipiskan. Yang menjadi rancu nih biasanya ya, di kalangan para pembaca, dia ragu nih, ingin ini dikasarkan boleh atau tidak. Padahal situ perintahnya sekasar mungkin karena itu sifatnya. Nah, terutama ini antara ain dengan hamzah, ya, atau jim yang punya sifat syiddah, ya, atau ta punya sifat hamas, ya. Jadi kadang akan coba bacakan di sini ya, untuk anak tampakkan kepada peserta ya bagaimana harus pedenya kita membaca huruf-huruf Arabiyah ini dengan sifat-sifatnya. Jadi tidak perlu takut. Ya, ini yang cukup pede di sini. Anak nilai baru 1 nih. Pak Ketua. Pak Ketua ini sudah yakin, benar-benar dia memutuskan inilah syiddah, ini rokhwah. Nah, keyakinan ini yang kita perlu. Jangan ada keraguan. Contohnya anak akan bacakan kepada ikhwah sekalian ayat terakhir ini. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jangan ragu-ragu untuk menebalkan atau tipiskan atau mensyidahkan. Khalidina fiha abada. Fiha abada. Kasarkan saja. Abada. Naam. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Khasyiya rabbah.
robbah. Lihat, pada saat kita dituntut untuk kasar, pada tasdid tiba, kenapa tidak kita kasar? Khosyiya robbah. Memang itu di situ dituntut untuk kasar. Namun ini kaidah tahqiq ini biasa dipakai untuk tahsin, ya, untuk memperpendek kita di dalam membaca. Adapun pada saat qiraah di depan khalayak ramai, contohnya pada saat mengimami manusia, tentu porsi-porsi ini bisa disesuaikan dengan kondisi lapangan seperti itu kan. Kita mungkin kalau Anda memang pada saat mengimami sholat berjamaah tidak kita tonjolkan, kita tidak ingin menampakkan seluruhnya dengan tamam, maksudnya dengan sempurna, karena di sini kita dituntut untuk mengharmoniskan situasi juga. Mungkin Anda bacanya kalau dalam sholat, jazaa'uhum min rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Terkadang penekanan kita ada kalanya terlihat nanti sangat kaku di dalam membaca, apalagi terlebih jadi imam gitu kan, atau qiraah kita. Nah, ini sekarang kita sedang membahas mengenai tahsin. Nah, jadi pada saat tahsin ini anak ittiba ini pada ketua nih. Kalau ketua ini Anda rasakan beliau setelah mempelajari tahsin, mempelajari teori-teori dari ilmu tajwid, beliau langsung memantapkan dalam hati. Ini menurut pandangan Anda ya. Ini syiddah, pokoknya syiddah, udah pasti gitu. Akhirnya Anda dengar keyakinan yang sangat luar biasa di dalam melafazkan ayat-ayat atau melafazkan huruf-huruf Arabiyah. Seperti itu kira-kira jamaah. Adapun mengenai lahan yang jali, jangan kita sepelekan mengenai panjang pendek. Ya, masih ada beberapa tadi yang terpengaruh, mungkin karena surat ini belum begitu ma'ruf ya, ada sebagian yang belum menghafal. Ya, ini kita maklumi. Tapi ingat, yang jauh lebih penting daripada sekedar sifat huruf ini justru adalah lahan jali. Ya, ini panjang pendek. Jangan sampai ini tertukar, ikhwah. Jadi kita benar pun dalam sifatul huruf ya, 10 ayat, 1 ayat aja kita lahan jali, ini sudah beda maknanya. Lebih afdol kita baca standar-standar, tapi kita lepas dari lahan yang jali, dari panjang pendek ini kita selamat, seperti itu. Namun karena kali ini koreksinya adalah mengenai sifat huruf, maka Anda lebih fokus kepada sifat hurufnya. Baik. Allahumma barik lakum ajma'in, ikhwah. Alhamdulillah, meskipun Anda tahu tidak enak untuk dikoreksi, ikhwah, tapi ini untuk kepentingan bersama, untuk kemajuan setiap nafsu di sini. Mudah-mudahan apa yang Anda berikan tidak dimasukin ke hati, ini justru malah menjadikan ibroh bagi kita semua untuk peningkatan ini, karena manfaatnya adalah untuk kita sendiri. Sekian dari Ana, tentunya Ana banyak kesalahan di dalam majelis ini. Ana mohon maaf atas tidak teraturnya kata-kata Ana di dalam menyampaikan. Begitu juga dengan kesalahan-kesalahan secara istilah maupun bahasa. Ana mohon maaf pada jemaah sekalian, dan selebihnya Ana pulangkan kepada Pak Ketua kita, Pak Nur Haryono. Ustaz, mau nanya boleh? Baik, silakan. Yang tadi mad jaiz, kalau mad jaiz itu kalau kita waqaf, posisi dimanapun, maksudnya di akhir ayat ataupun kita memang lagi tarik napas, itu tidak menjadi 4 harokat, tetapi kembali menjadi 2 harokat ya. Nah, betul Pak. Bala. Kalau mat wajib tetap 4 ya, walaupun dia waqaf. Mat wajib 4 harokat, bahkan sekalipun dia wasal maupun waqaf, ataupun perbedaan pendapat mengenai panjangnya ini. Panjangan. Jadi nanti kalau di dalam qiraah ini ada yang membaca mat
yang bertemu hamzah itu kalau dia tidak satu kata, ya, dia 2 harokat aja. Itu jalurnya Syatibiyah. Taibit Nasor, Syatibiyah. Ya baca Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Afwan. Di sini. Ulaika ala. Nah, ini tidak boleh dipendekkan. Sedangkan ayat selanjutnya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Sawa'un 'alaihim ini masuk kepada mat wajib ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala. Afwan. Bukan di sini contohnya rupanya. Pada ayat Al-Muzammil ya. Ana ambil contoh ayat Al-Muzammil ini perbedaan qiraat ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Padahal pada saat dia di sanad kita Thaibatun Nasor menjadi ya ayyuhal muzammil. Nah, namun dipendekkan karena dia jaiz. Nah, ini sanad yang berbeda ya. Sanad Syatibiyah. Ya ayyuhal muzammil boleh kita baca. Tapi untuk ulaika sama sekali nggak boleh. Ulaika. Jangan sampai kita membaca ulaika ala karena kita ingin mencepatkan, ini dosa. Ya, karena ini hukumnya wajib muttasil. Haula ya. Qaimatan apalagi sawa'un 'alaihim karena itu bagian dari mereka, enggak boleh. Nah, inilah yang dikoreksi oleh Ibnu Mas'ud. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi mengenai mat jaiz atau mat wajib ini, mat jaiz pada saat dia di ujung, kembalilah dia kepada hukum asalnya, yakni mat tabi'i. Ya, karena dia tidak disambung. Jaiznya pada saat munfasil, dia munfasil pada saat dia diwasolkan, gitu. Munfasil, gitu. Terima kasih Ustadz. Afwan. Baik, Anda kembalikan lagi baik. Ketua. Ya, baik Ustaz Abu Omar, jazakallah. Ya, hari ini kita telah menyelesaikan tahsin kita dengan cara yang berbeda ya. Mungkin kita tidak menampilkan lagi share screen ayat Qur'annya, tapi kita coba spotlight untuk bisa lebih membaca bibir daripada yang bertilawah, gitu ya. Saya rasa cukup ini Ustadz ya, cukup efektif ya dengan cara begini. Jadi kita bertalaki ya, kita bertalaki dan kebetulan kita udah memulai memasuki surat-surat yang panjang ya. Mungkin kalau habis ini surat Al-Qadar mungkin agak pendek, mungkin minggu depan bisa 1 surat mungkin ya. Insya Allah, insya Allah. Terus nanti masuk lagi surat-surat yang agak-agak panjang, ya insya Allah akan lebih ini lagi lah, lebih baik lagi, terlatih ya. Ya alhamdulillah nih, karena juga karena pesertanya sekarang kan udah nggak terlalu banyak, jadi Ana ikut-ikut dalam antrian juga insya Allah, supaya Ana juga mau melatih bacaan Ana juga ya. Jadi contoh, bukan melatih Pak Ketua, jadi contoh bagi kami Pak. Jadi contoh Pak Ustaz. Melatih contoh bagus. Kadang-kadang ya tadi sebenarnya tadi kata Ustadz itu mengenai apa? Mengenai itu sebenarnya bukan masalah ini, masalah grogi. Masalah grogi. Kalau kita masalah grogi. Ya, jadi saya juga grogi gitu, masalah grogi. Saya juga grogi, terus saya juga udah hafal surat ini, terus saya ulang-ulang gitu. Jadi belum tentu saya kalau disuruh baca umpamanya surat Yusuf, umpamanya ayat berapa gitu, saya ini. Karena ini bacanya saya lumayan hafal dengan surat ini. Itu terus Mas, ya. apa namanya?
jadi agak lancar lah gitu kira-kira gitu. Tapi sebetulnya Kalau itu sama. ya hafalan Pak Yanto. Itu di sini Bisa. wis hafal. Saya juga ada rasa grogi juga gitu. Ada juga rasa ini kok gini gitu. Jadi ada ini, apalagi kalau dikoreksi gitu kan, kok salah gitu ya. Jadi ada rasa grogi pastilah, manusia pasti begitu, biasa. Cuman kuncinya itu satu adalah yang paling benar, kuncinya itu bertilawah, setoran tilawah tiap hari itu, melatih melatih makhraj kita, melatih sifatul huruf kita, mengeluarkan huruf-huruf kita, dan jika ada yang salah kita ulangin lagi untuk mengulang lagi. Kalau ada salah kita coba lagi, nanti akan bertemu lagi dengan rangkaian kata-kata yang seperti itu, dan insya Allah kita bisa memperbaiki lebih baik lagi. Amin. Cuman testimoni lah, pengalaman pribadi saya. Baik, udah gitu di masjid ini sekarang sebenarnya ada tawaran dari Sulaimania untuk kemarin tuh kebetulan salah satu ustadznya, kalau di Sulaimania itu kita panggilnya Abi, itu kan bahasa Turki itu Abi itu abang atau saudara gitu kan. Ada satu Abi Sarul namanya, dia datang karena memang hubungan kita ini sebenarnya sama Sulaiman, saya sama Sulaiman itu sama Pak Dudi juga tuh dekat sekali dari sejak kita jalankan rumah tahfiz tuh, banyak contoh-contoh yang kita ambil. Nah kebetulan mereka kemarin menawarkan diri untuk tahsin, ya saya bilang ambil aja gitu, siapa tahu bapak-bapak ini tertarik. Ternyata banyak juga bapak-bapak, kalau nggak salah banyak juga kemarin ikut gitu. Jadi ya pastinya kita dari nol lah belajarnya gitu kan. Dari ya sama metodenya Al-Fatihah gitu ya. Tapi maksudnya bagus juga kalau bapak mau mencoba ikut, jadi ilmunya nempel terus nih kan gitu kan. Sekarang kan di sini udah advance nih, udah sampai mat. Di sana baru marojul huruf dari dasar. Paling tidak nempel juga nih di otak. Kalau saya karena waktu saya banyak pagi, jadi saya ikut aja gitu. Ya maksudnya bagaimana dia mengucapkan huruf-huruf itu, ya saya juga ikut juga gitu ya, ikut membaca juga, ikut ngambil giliran juga gitu. Ya cuman 1 jam sih dari tiap hari Rabu ya Pak? Hari Rabu ya, nggak nyampe 1 jam, pokoknya pada subuh disuruh udah besok pulang gitu. Jadi ya untuk ini aja, untuk menambah nempel aja di kepala gitu. Ya itu sih ini saran saya. Terus prokes juga tetap jalan pakai masker. Tapi kalau sampai si ustadznya dia buka, tapi kan jauh gitu. Jadi ya saya sih ikut aja gitu untuk menambah bonding ingatan saya. Masya Allah. Baik, saya rasa itu saja ya, waktunya mantap, jam 8 pas 2 jam kita. Insya Allah kedepannya juga mungkin bisa lebih cepat lagi ya, karena kita sudah bertalaki terus. Jadi sekarang udah lebih banyak prakteknya nih Ustadz ya, kita ya. Insya Allah. Dan kita bisa dikoreksi gitu Ustadz ya. Baik, saya rasa ini akan lebih baik dan lebih baik lagi ya bacaan-bacaan kita insya Allah. Baik, saya rasa itu saja. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saja dari saya. Walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih Pak Ketua, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.